Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin ikhwanana al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertama memanjatkan puji serta syukur kehadrat Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk umat yang mendapatkan syafaat Nabi kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab yang Allah sebutkan. Bulan Rajab ini termasuk arba'atun hurum, 4 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 1 adalah bulan Rajab, selanjutnya yang 3 berendeng berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Di dalam bulan Rajab ini Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus nanti sebagian besar atau sebagian umat Islam mengadakan peringatan yang disebutnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang secara khusus Isra ini adalah memberikan satu kegunaan dan manfaat, yakni adanya sholat 5 waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun atas 5 pilar dan 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis sholati, melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, wa itaiz zakati, membayar zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang terakhir, wa hajjil baiti liman istata'a ilahi sabila, yakni melaksanakan ibadah haji. Di antara 5 ini, itu adalah yang 4 dilaksanakan bersifat tahunan. Puasa Ramadan 1 tahun sekali. Sementara yang namanya zakat, yang disebutnya zakat fitrah pun juga disebut 1 kali. Kecuali zakat yang disebutnya pertanian dan lain-lain sebagainya adalah setiap panen. Apalagi yang namanya haji dilakukan seumur hidup sekali. Berbeda dengan yang nomor 2, iqamis shalah, melaksanakan dan mendirikan ibadah salat. Tentang salat ini ada sebuah riwayat dan proses yang panjang. Untuk menerima salat, Rasulullah melakukan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Melalui proses perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan begitu banyak pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang diberikan Allah melalui proses-proses perjalanan tersebut. Jadi artinya sholat itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar pilar
pondasi yang kuat, yang kokoh. Oleh karena itu Allah berfirman, hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Ayo jaga salatmu yang 5 waktu khususnya, dan terutama wassalatil wusta. Sebagian mufassir dan ulama menyatakan yakni salat asar, jaga baik-baik. Lalu di sana dinyatakan kalau kita sudah menjaga dalam arti kita melaksanakan secara all out, apa manfaat dan kegunaannya? Salat itu akan menjaga diri kita, memberikan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, dan kehidupan yang tidak resah serta gelisah. Berapapun yang Allah beri dalam bentuk rezeki, kalau kita jaga salatnya, apalagi dengan salat berjamaah, Masya Allah, itu betul-betul salat itu akan menjaga dirinya. Lalu ada orang bertanya, salat yang bagaimana? Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk itu artinya apa? Salatnya itu tidak ada keinginan sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Ada cerita seorang sufi, malaikat kasihan kena beribadah tidak henti-hentinya. Lalu malaikat turun menyampaikan kepada seorang sufi ini, Pak, kasihan Bapak ya, setiap hari ibadah dan tak pernah berhenti beribadah. Sementara saya melihat catatan di lauh mahfudmu itu, kelak kamu akan masuk neraka. Apa kata seorang sufi? Aku tidak pernah mengharapkan surga dan saya juga tidak takut akan neraka. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya lakukan itu lima ridhatillah, hanya mencari ridha dan ridha Allah, tidak lebih daripada itu. Jadi malaikat heran, Masya Allah, jadi kamu itu bukan takut neraka dan tidak ada. Oleh karena itu ada sebuah syair Abu Nawas yang sangat terkenal, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, aku tidak layak dan tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi enggak mampu juga ya Allah menerima azabmu di neraka jahanam. Yang aku mohon hanya permohonan ampunanku engkau terima dan kau maafkan semua dosa-dosaku. Abu Nawas menyatakan, aku nanti kalau sudah kembali kepada Allah enggak punya dosa, itu impas, tak ada kelebihan apa-apa kita. Karena apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang lahir itu suci, sekalipun anaknya non muslim, dia suci. Nah, walakinna abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Penyebab utama adalah kedua orang tua yang menyebabkan menjadi orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi itu. Jadi kita ini kalau kembali tanpa noda, tanpa dosa, itu hanya impas. Makanya Abu Nawas, ya Allah, tidak layak saya masuk surgamu. Nah, oleh karena itu seorang sufi ini ketika dia sudah mengadakan dialog dengan seorang malaikat, lalu malaikat terbang ke atas, ketika dia nengok lagi berubah keadaan seorang sufi ini. Berubah bagaimana? Ahlil jannah, dia ahli surga. Turun lagi malaikat ini, kau sudah dirubah catatanmu menjadi ahli surga. Jadi kalau sholat bukan karena ada kesulitan, ada kesusahan, malam kita tahajud dan seterusnya karena berbagai macam persoalan dan seterusnya. Tidak itu yang dijadikan motivasi kita sholat. Ingat ada sebuah ayat yang Allah firmankan, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatmu baik, khusyuk, hanya mengharap ridha Allah, kamu itu akan terhindar dari pekerjaan keji dan mungkar. Nah sekarang ini Masya Allah, ya salat jalan,
kemungkaran jalan, kekejian terus tak henti-hentinya. Tiap hari berita itu dihiasi dengan berbagai berita tentang korupsi, nyolong, maling, begal dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kalau kita hidup di Indonesia, di Jakarta ini miris. Kalau dulu kita pulang jam 10, jam 11 malam kita damai nyaman. Sekarang ini kalau sudah kita pulang, motor baik, bagus atau tidak, itu menjadi salah satu penyebab adanya kemungkaran-kemungkaran. Lalu kalau ditanya apakah mereka bukan Islam? Iya, tapi sholatnya tidak khusyuk, tidak khusyuk. Kemudian dia tidak bisa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Ada suatu ketika seorang Badui datang kepada Rasulullah dari jauh, dia teriak-teriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad!" Teriak-teriak. Bagaimana cara Nabi merespon teriakan orang Badui? Nabi itu menjawabnya, apa? Nah, oleh karena Nabi menjawabnya dengan apa, dengan tidak keras pula, jadi orang Badui ini volumenya lalu diturunkan, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Berbeda mungkin kalau di dalam sebuah rumah tangga, kebetulan sedikit ada masalah, teriakan yang kenceng, yang lainnya jauh lebih kenceng. Itu tidak dibenarkan. Ajaran Nabi itu tidak seperti itu. Kalau ada orang keras, kita harus lunak. Tapi dalam hal-hal yakni pelanggaran terhadap syariat agama Islam, Nabi sangat murka. Salah satu sahabat yang sangat ahli lobi kepada Nabi itu Usamah. Namanya Usamah. Suatu ketika ada seorang bangsawan wanita mencuri, lalu datang kepada Usamah agar supaya Nabi bisa dilobi untuk orang bangsawan ini tidak perlu dipotong tangan. Disampaikan kepada Rasulullah. Nabi berdiri, mukanya merah. Kata Nabi, "Lau saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha." Hai Usamah, jangankan dia, andai kata anakku Fatimah, kesayanganku, mencuri, Muhammadlah yang akan memotongnya. Jadi dalam hal-hal yang prinsip Nabi, itu pun juga Nabi tegas. Tapi pada suatu ketika ada seorang sahabat, dia berteriak-teriak yang seperti tadi, "Ya Muhammad, benar enggak salat itu ada 5 waktu, subuh sampai isya?" "Iya." "Ah, enggak, saya mau salat subuh aja. Saya mau salat maghrib aja." "Kenapa?" "Susah saya akan tidur. Kalau udah zuhur saya bekerja, asar capek dan seterusnya dan seterusnya." Nabi tidak menjawab, diam. Ingat, kalau tidak menjawab itu bisa menjadi takrir, artinya pengakuan sebuah kebenaran. Makanya Umar ibn Khattab negur, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tidak merespon?" "Ya Abaya Umar bin Khattab, saya tidak merespon karena iman, keyakinan dia itu belum sampai ke dalam hati nuraninya. Tapi kalau dia imannya kokoh kuat sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, dia tidak akan sholat 5 waktu, bahkan lebih qobliyah ba'diyah." Seperti kita masuk di masjid, sebelum dia masuk di masjid, di rumahnya dia sholat yang namanya sunnatil wudu. Begitu dia masuk di masjid, dia sunat namanya tahiyatul masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau dihitung-hitung hampir sama dengan kewajiban Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang sholatnya sampai 50 rakaat. Nah, perbaiki sholat kita. Insya Allah di sana itu akan menjaga tanha anil fahsyai. Kenapa sih kaum ustadz pada umumnya jarang ada yang korupsi, nyolong, maling? Karena nggak ada kesempatan aja. Tapi kalau ada kesempatan di sana, ada kemungkinan besar dia akan melakukan seperti itu. Oleh karena itu salah seorang pejabat, tidak perlu saya sampaikan namanya, dia menyatakan, "Di Anis, saya menjaga yang namanya nih martabat dan pangkat saya ini dengan apa?
hanya satu, dengan sholat. Dengan sholat. Saya mau berangkat ke kantor, sholat. Nyampe di kantor saya sholat. Sholat apa itu Pak? Sholat duha. Nanti sudah setelah itu zuhur saya sholat yang namanya tahiyatul masjid. Saya tidak pernah sholat kecuali berjamaah di masjid. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah, hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Jaga sholat dengan sebaik-baiknya. Pasti sholat itu akan menjaga diri kita. Hadirin, ada satu riwayat ketika orang sholatnya sudah baik, lalu dia akan melakukan satu noda dan dosa. Ketika itu dia bergetar hebat hati nuraninya, sampai pada akhirnya dia katakan, saya tidak akan mau digadaikan dengan kesenangan sesaat yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ayo perbaiki sholat kita. Sholat kita tidak berharap apa-apa, hanya berharap ridhonya Allah semata-mata. Jadi kalau ditanya Anda sholatnya bagaimana, masih banyak belang bentong, masih banyak kekurangan. Tapi kalau sholatnya indah dan baik, terutama dengan cara sholat berjamaah, ada satu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Alius Sabu, yaitu membahas seorang dokter, dia membahas tentang yang namanya anatomi sholat. Di situ disebutkan kalau sholatnya baik, raganya sehat. Kenapa? Gerakan sholat itu membuat sehat. Lalu kemudian dibarengi dengan hati yang ridhaan di mardatillah, hatinya hanya kepada Allah, jauh lebih sehat. Maka yang disebutnya sholat itu sehat secara rohaniah dan sehat secara jasmaniah. Nah, itulah momen di dalam Isra dan Mi'raj. Perbaiki sholat kita, perbaiki, hafidhu, jaga. Sholat nanti akan menjaga kita. Ingat, sholat itu menjaga bukan hanya dalam pengertian dia tidak celaka, tidak terkena eksiden, bukan. Bahkan Rasulullah menyatakan hidupmu itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu dicukupi oleh Allah. Boleh Anda boleh pensiun, anak Anda mungkin kurang perhatian, Allah ada cara, yakni memberinya dengan min haitsu la yahtasib, tanpa dikira-kira. Demikian khutbah singkat ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 akan bisa disebut kita menjaganya. Take and give-nya adalah sholat Jumat juga akan menjaga diri kita. Apa yang dijaga? Semua panca indera kita insya Allah akan terjaga dengan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'il tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, Allah ya'lamu ma tasna'un.